Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang soleh dan soleha hari ini? Semua dalam keadaan sehat ya nak, sehingga siap untuk belajar daring hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Subtemanya adalah subtema 1, sedangkan pembelajarannya adalah pembelajaran 1 dan 5. Untuk hari ini kita akan mengenal kondisi geografis serta pemanfaatannya dan kehidupan sosial budaya yang ada di negara-negara ASEAN. Nah, sebelum kita mengenal negara-negara ASEAN, yuk kita kenal dulu sejarah singkat berdirinya negara ASEAN. Oke, negara ASEAN itu adalah organisasi yang mewadahi kerjasama 10 negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967, tepatnya di kota Bangkok, Thailand. Didirikan oleh 5 negara ASEAN, yaitu ada Indonesia, ada Malaysia, ada Filipina, ada Thailand. Nah, berikut adalah peta persebaran negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama kita lihat ya, dari paling atas itu adalah negara Myanmar. Kemudian ada negara Laos. Lanjut lagi, yang benderanya berlambang bintang adalah Vietnam. Kemudian ada Thailand yang dikenal dengan sebutan negara gajah putih. Kemudian ada Kamboja. Ada negara tetangga kita yang paling dekat yaitu Malaysia. Kemudian ada Singapura, ada Brunei Darussalam, dan yang terakhir adalah negara kita tercinta adalah negara Indonesia. Mari kita menjelajah negara Indonesia. Nah, Indonesia ini mempunyai ikon, ada di sini adalah ikonnya Monas. Kemudian ibu kotanya berada di Jakarta. Jakarta ini adalah salah satu kota terpadat di Asia Tenggara. Kemudian bahasa resmi yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Indonesia memiliki agama yang beragam, tapi yang paling banyak adalah agama Islam. Kemudian ada juga agama Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu. Untuk suku bangsanya unik sekali, karena Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa. Salah satunya adalah ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Madura. Kemudian untuk memanfaatkan kekayaan alamnya, sebagian besar masyarakat Indonesia memanfaatkan dataran rendah yang luas untuk lahan pertanian dan perkebunan. Seperti kita ketahui, Indonesia dikenal dengan sebutan negara agraris. Nah, kita lanjut ke Malaysia. Coba siapa yang di sini sudah mengunjungi negara Malaysia? Ini ada ikon negara Malaysia ya. Ada yang sudah terkenal ini di dunia, namanya Menara Kembar. Nah, kemudian kita akan menjelajah ibu kotanya. Ibu kotanya berada di Kuala Lumpur, dan mereka menggunakan bahasa resmi bahasa Melayu. Kemudian mereka juga banyak menganut agama Islam, sama seperti Indonesia. Tapi ada juga warganya yang menggunakan atau yang menganut agama Kristen, agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Untuk suku bangsanya tidak sebanyak yang seperti di Indonesia. Di Malaysia ada suku bangsa Melayu, ada Tionghoa, dan ada India. Untuk kekayaan alamnya, mereka memiliki hutan yang sangat luas. Nah, hutan ini mereka manfaatkan untuk perkebunan karet. Itulah terkenal makanya Malaysia dengan sebutan negara penghasil karet terbesar. Kemudian kita lanjut ke negara yang ketiga. Nah, ini kalau dilihat dari lambangnya nih, ini namanya adalah lambang kepala singa. Namanya negara Singapura. Nah, Singapura ini memiliki ibu kota yang namanya sama dengan nama negaranya, yaitu Singapura. Untuk bahasa resminya, bahasa resminya menggunakan bahasa Inggris, ada bahasa Melayu, ada Mandarin, dan mereka juga menggunakan bahasa Tamil. Kemudian untuk agamanya, sebagian besar orang Singapura itu menganut agama Buddha. Ada juga yang beragama Islam, ada Taoisme, ada Katolik, dan ada Hindu. Untuk suku bangsanya, mereka kebanyakan suku bangsa Tionghoa. Ada juga Melayu, ada orang India, ada orang-orang Eropa.
Dan mereka memanfaatkan kekayaan alam di negaranya itu dengan kegiatan pertanian hidroponik. Kenapa dengan hidroponik? Karena mereka tidak mempunyai lahan pertanian yang luas. Makanya mereka memanfaatkan satu teknologi namanya hidroponik. Nah, kita lanjut ke negara Thailand. Negara Thailand salah satu negara yang terkenal dengan pantainya yang terkenal di dunia. Nah, dilihat di sini ikonnya. Kemudian negara Thailand ini mereka untuk ibu kotanya berada di Bangkok. Kemudian mereka menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa Thai. Ada yang paham bahasa Thai di sini? Nah, nanti belajar ya bahasa Thai itu seperti apa. Kemudian mereka menganut agama sebagian besar adalah agama Buddha. Suku bangsanya sama dengan bahasa resminya, suku bangsanya adalah suku bangsa Thai. Kemudian mereka memanfaatkan sungai Chao Phraya untuk melakukan pertanian. Kita akan lanjut ke negara berikutnya, Brunei Darussalam. Salah satu negara yang mempunyai umat muslim banyak juga di Brunei ini, karena mereka menganut agama Islam sebagian besar di negara mereka. Untuk ibu kotanya, mereka berada di kota Bandar Sri Begawan. Kemudian suku bangsanya ada Melayu, ada Tionghoa, dan ada sebagian juga suku Dayak ternyata ya. Ternyata bukan hanya di Indonesia ada suku Dayak, ada juga suku Dayak di Brunei Darussalam. Nah, sebagian masyarakatnya memanfaatkan sumber daya alam itu untuk lahan pertambangan. Makanya negara Brunei Darussalam ini dikenal di Asia Tenggara itu sebagai penghasil tambang terbesar. Lanjut ya nak, kita ke Vietnam. Mungkin kita secara bahasa tidak paham ya bahasa Vietnam. Mereka ternyata menggunakan bahasa Vietnam, dan untuk agamanya sebagian besar agama Buddha. Kemudian mereka beribu kota di kota Hanoi. Kita lihat ya, salah satu kotanya di sini ada di gambarnya. Kemudian suku bangsanya namanya suku bangsa Kin. Nah, masyarakat dari Vietnam ini mereka memanfaatkan dataran rendah untuk lahan pertanian. Sama ya, sebagian besar negara-negara ASEAN ternyata memanfaatkan dataran rendah itu untuk lahan pertanian. Kita lanjut menjelajah negara berikutnya adalah negara Filipina. Kita lihat ikonnya ya. Negara Filipina ini adalah salah satu negara, dulunya adalah negara jajahan Spanyol. Ternyata ya, makanya mereka itu wajahnya tampan-tampan dan cantik-cantik karena mereka pernah dijajah oleh negara Spanyol. Nah, Filipina ini mempunyai ibu kota di Manila. Kemudian mereka menggunakan bahasa resminya bahasa Tagalog. Bahasa Tagalog ya, hampir-hampir mirip dengan bahasa Indonesia. Kemudian agamanya adalah agama Katolik sebagian besar, tapi mungkin ada juga agama-agama yang lain yang dianut oleh warga masyarakat dari Filipina. Suku bangsa dari mereka adalah namanya suku bangsa Tagalog, hampir sama dengan bahasanya. Ada juga suku bangsa Ilocano dan masih banyak suku bangsa yang lain. Mereka memanfaatkan dataran rendah untuk lahan pertanian dan perkebunan. Lanjut, kita akan menjelajahi atau mengunjungi negara Laos. Laos ya, seperti nama bumbu atau nama bumbu masakan yang ada di Indonesia namanya Laos. Tapi ini adalah nama negara. Nah, negara Laos ini mempunyai atau beribu kota di kota Vientiane. Kemudian mereka menggunakan bahasanya mirip dengan nama negaranya. Ini gampang dihafalkan ya. Ternyata bahasanya itu bahasa Lao. Dan agamanya mereka sebagian besar agama Buddha. Mungkin ada juga agama-agama yang lain di masyarakat Laos. Suku bangsanya sama juga dengan bahasanya, yaitu suku bangsa Lao. Dan hampir sama dengan negara-negara yang lain di ASEAN, sebagian besar dataran rendahnya itu dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kita berkunjung ke negara mana lagi? Myanmar. Myanmar, di sini kita lihat ya ikon dari kota Myanmar. Nah, ibu kotanya ini ternyata baru. Dulu ibu kotanya bukan Naypyidaw, sekarang namanya ibu kotanya Naypyidaw. Bahasa resmi yang mereka gunakan sama dengan nama negaranya, itu bahasa Myanmar. Suku bangsa, bahasa Myanmar sama, namanya Myanmar juga, ada suku San, ada suku Tiongkok. Agamanya sebagian besar adalah agama Buddha. Masyarakat Myanmar memanfaatkan lembah sungai untuk menanam bakau. Ini yang agak berbeda dengan negara ASEAN yang lain ya. Lanjut, kita terakhir akan berkunjung ke negara Kamboja. Di sini ada salah satu ikon Kamboja yang terkenal namanya Angkor Wat. Coba lihat ya, gambarnya itu namanya gambar Angkor Wat, salah satu ikon dari negara Kamboja. Kamboja sendiri beribu kota di Phnom Penh. Kemudian mereka menggunakan bahasa resmi namanya bahasa Khmer. Sama dengan bahasanya, suku bangsa mereka dinamakan suku bangsa Khmer juga.
Dan untuk agamanya bisa dilihat dari bangunannya, makanya agamanya sebagian besar adalah agama Buddha. Dan untuk memanfaatkan lahan pertaniannya itu mereka memanfaatkan sungai yang cukup terkenal namanya Sungai Mekong. Nah, dari materi yang sudah Ibu sampaikan dapat disimpulkan bahwa kondisi geografis dan sosial budaya negara ASEAN memiliki persamaan dan perbedaan. Nah, sekarang coba pilih 2 negara ASEAN, kemudian sebutkan persamaan, perbedaan dari kondisi geografisnya serta pemanfaatannya, kemudian bandingkan juga kehidupan sosial budaya dari kedua negara tersebut. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.